Saya Sumardiansyah Perdana Kusuma dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Yang saya hormati Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, terima kasih sudah responsif memberikan jawaban terkait dengan dinamika yang terjadi belakangan ini. Dinamika yang menimpa mata pelajaran sejarah, dinamika yang menimpa guru sejarah, bahkan jauh lebih luas daripada itu, dinamika yang menimpa bangsa ini. Sebab jika kita bicara sejarah, bukan hanya soal kita sebagai mata pelajaran sejarah atau soal kita sebagai guru sejarah, melainkan ini soal nasib kita sebagai sebuah bangsa. Mas Menteri, saya pikir kita semua sepaham bahwasanya pengetahuan atas masa lalu mengenai asal-usul kita sebagai manusia, sebagai sebuah bangsa, dari mana kita berasal, sekarang posisi kita di mana, ke depan mau berjalan ke arah mana, itu merupakan pengetahuan yang fundamental yang perlu dimiliki oleh siapapun yang menyatakan bahwa dirinya adalah manusia. Mas Menteri, saya pikir kita sepakat sejarah itu bukan hanya sebatas pengetahuan atas masa lalu. Jauh daripada itu, sejarah adalah sebuah keterampilan berpikir. Bagaimana mampu mengaitkan situasi yang terjadi di masa lalu, terkontekstualisasikan dengan situasi kekinian untuk kita bisa membangun proyeksi ke masa depan. Mas Menteri, saya pikir kita sepaham sejarah itu adalah sebuah kesadaran, sebuah refleksi, sebuah hikmah yang bisa kita ambil dari berbagai peristiwa yang sudah terjadi untuk membuat kita menjadi bijak dan tidak mengulang kesalahan-kesalahan terdahulu. Kami dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia sangat mengapresiasi ada berbagai terobosan yang dilakukan oleh Mas Menteri selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kami mendukung gagasan-gagasan progresif untuk pemajuan dunia pendidikan. Namun tentu dalam konteks merdeka, kami juga harus menjaga nalar kritis kami bahwasanya sesuatu yang tidak tepat harus kita kritisi. Sesuatu yang keliru harus kita luruskan. Jadi sebetulnya merdeka belajar, kemerdekaan berpikir itu juga sedang dibangun dalam konteks perjuangan guru-guru sejarah. Menanggapi pandangan Mas Menteri dan juga rilis dari Biro Kerjasama dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami juga mengapresiasi. Namun kalau boleh meluruskan, kami membawa isu yang sebetulnya tidak seperti yang disampaikan. Kami meyakini sejarah itu akan tetap ada dalam struktur kurikulum. Kami meyakini itu. Namun yang kami fokuskan adalah sejarah harus menjadi mata pelajaran kelompok wajib yang diberikan untuk seluruh anak bangsa tanpa terkecuali. Tidak dalam bentuk pilihan yang mana implikasinya siswa bisa saja belajar sejarah, namun siswa juga bisa saja tidak belajar sejarah. Sebab buat kami, sejarah adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Mas Menteri yang saya hormati, kita juga sepakat bahwasanya lulusan SMK bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan dunia kerja, namun bagaimana dia memiliki karakter yang kuat, bagaimana dia memiliki nilai-nilai falsafah dalam kehidupan, dan bagaimana dia mampu menjadi manusia yang berbudaya. Kita tidak ingin lulusan SMK hanya menjadi robot-robot pemuas kebutuhan industri bagi para kaum kapitalis. Karena itu kita ingin agar mata pelajaran sejarah dikembalikan posisinya di jenjang SMK. Sebab kita melihat dalam draft penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional, posisi mata pelajaran sejarah untuk jenjang SMA bergeser dari yang semula kelompok wajib menjadi pilihan di kelas 11 dan kelas 12. Kami juga melihat posisi sejarah yang harusnya berdiri sebagai mapel di jenjang menengah atas, leks spesialis, mengingat kerangka berpikir, kompleksitas berpikir siswa kita sudah baik di jenjang SMA, namun berdiri menjadi bagian dari IPS. Yang artinya nanti dalam satu semester, sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi harus membagi waktu dengan sistem blok. Apakah iya dalam waktu 3 bulan tujuan pembelajaran bisa tercapai
ketika sejarah tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, melainkan bergabung dalam IPS. Kami juga menyoroti hilangnya mata pelajaran sejarah di SMK. Tentu kami berharap Mas Menteri dan segenap jajarannya mampu mengkaji kembali, mampu meninjau kembali draft penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional yang nantinya akan menempatkan mata pelajaran sejarah dalam posisi sebagai kelompok wajib atau kelompok dasar yang harus diberikan kepada seluruh anak bangsa tanpa terkecuali di jenjang SMA, SMK, Madrasah Aliyah kejuruan di kelas 10, 11, dan 12 tanpa dicampur dengan mata pelajaran lain ataupun berganti menjadi IPS maupun PPKN dengan jumlah jam yang proporsional. Demikian tuntutan kami, dan kami memang dari awal meyakini bahwasannya sejarah tetap ada dalam kurikulum. Namun garis perjuangan kami adalah kembalikan posisi mata pelajaran sejarah di SMA ke dalam kelompok wajib atau kelompok dasar. Dan kembalikan mata pelajaran sejarah di SMK yang dihilangkan dalam draft struktur penyederhanaan kurikulum. Biarpun masih berupa draft Mas Menteri, namun kami melakukan berbagai tindakan preventif mencegah agar draft itu tidak menjadi satu keputusan final. Pada waktunya nanti kami siap berdialog, memberikan kajian-kajian, memberikan pandangan-pandangan untuk bisa memperkuat mengenai posisi mata pelajaran sejarah dalam pembentukan karakter generasi masa depan kita. Dan jika memang ada kekeliruan, kami siap meminta maaf, kami siap membangun ruang diskusi untuk mencapai satu tujuan bersama. Sekali lagi, demi pemajuan dunia pendidikan, demi pemajuan anak bangsa. Demikian Mas Menteri, semoga kita semua selalu sehat, diberikan kelapangan pikiran, diberikan kelapangan hati untuk bersama-sama bisa merancang masa depan Republik ini lebih baik daripada fase-fase yang sebelumnya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.